Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap setia kepada kita. Kita memasuki bulan yang ketiga di tahun 2021. Saya ingin tanyakan pada Bapak Ibu, berapa banyak kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tengok kanan kiri dan berikan katakan Tuhan Yesus baik. Sampai katakan Tuhan Yesus baik, amin. Mari saudara yang kekasih, alami perjumpaan kita pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Senangkan Tuhan dengan penyembahan kita. Sebab tangan yang terangkat untuk menyembah, Tuhan pun akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, setiap detik, setiap menit, setiap jam, Tuhan akan mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, kita sama-sama kita akan berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab kebaikan-Mu tidak pernah kami terus kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan saat kami umat-Mu menyembah pagi hari ini, Tuhan Engkau maha hadir. Engkau akan menyertai kami. Engkau yang akan memberkati kami. Sertai dalam ibadah perjamuan kudus-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami. Sebab tubuh dan darah-Mu yang menyelamatkan kami. Dan memberikan kami kemenangan Tuhan. Dan membawa kami di tanah perjanjian menurut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap selalu bersyukur buat segala berkat-Mu. Biar kami umat-Mu terus menikmati berkat kemurahan Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rancangan
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, makasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah yang jalan yang kami dapat jalan
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku menyatakan kebesaran Tuhan. Perbuatanmu ajaib bagiku.
Engkau di bumi ini Tuhan. Tidak ada yang menjadi lawan kami sebab Engkau menjadi pahlawan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Dengan gambus dan kecapi kami ingin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan katakan amin. Semua bertepuk tangan, amin. Mari semua menari yang tua, yang muda, amin. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mari semua tengok kanan kiri, amin. Bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah hei nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan, kalau Allah di pihak kita, Siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. tengok kanan, Bersoraklah, tengok kanan kiri saja bernyanyi. bersuka di hadapannya. Serukanlah Hey, nama Tuhan ho ho ho, yang memberi kemenangan. katakan Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? lawan kita. Semua katakan kedengar suara, Tuhan dari Sion, kedengar suara, sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Mari yang tua, yang muda, tengok kanan kiri katakan ajak kita bernyanyi buat Tuhan. Sukacita Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah Haleluya. nama Tuhan Ho ho ho. yang memberi kemenangan. Katakan, Kalau Allah di pihak kita siapa di lawan suaranya kita? amin. Kedengar suara Tuhan dari Sion, kedengar suara, sorak kemenangan Dari umat yang telah dimenangkan. kedengar suara, Tuhan dari Sion, mendengar suara, sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Katakan, dari umat yang telah dimenangkan. Pararana, pararana, hey. Hey, 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 hey. Pararana, pararana, parara, pararana. Pararana, pararana, parara, pararararara. Pararana, pararana, parara, Ada sukacita, amin. Amin. Sudah berkeringat, Amin. saatnya kita kalau mendengarkan firman. Mami, kita sudah berkeringat, Mami. Saya tahu Tuhan ada di tempat ini, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Semua yang di sini merasakan sukacita Tuhan. Kasih Tuhan baik buat kita. Jelas apa yang kita butuh. Jadikan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kita melangkah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku. Yes Lord. Bersungkur di kakimu Tuhan, bersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Seumur hidupku masih dalam
menerima berkat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya otoritas hanya daripada-Mu Tuhan memenuhi kami semua. Dan kami percaya firman yang Kau sampaikan Tuhan menjadi berkat, menjadi pengajaran bagi kami. Dan kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya akan menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, shalom. Untuk bulan Februari, Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, Tuhan telah memberikan firman Tuhan kepada kita untuk membangun hidup berintegritas ya. Saya minta slide-nya ya. Membangun hidup berintegritas. Yang dimaksud berintegritas itu apa? Artian integritas. Pribadi yang berintegritas adalah mereka, ini secara umum ya. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki ketaatan yang tetap terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan, diyakini untuk dilakukan. Ya, jadi orang berintegritas itu adalah mereka memiliki ketaatan yang tetap, selalu taat terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan atau diyakini untuk dilakukan. Ya, jadi orang yang berintegritas itu terlihat adanya keselarasan atau kesamaan dalam apa yang dipikir, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, dan perkataan. Itu orang yang berintegritas ya. Salah satu contoh saya ngambil contoh. Kalau kita saat ini disebut orang berintegritas, sedangkan pemerintah ya sedang melakukan saat ini adalah apa? Pembatasan untuk sosial di Kota Malang. Kalau kita memiliki integritas dan kita adalah orang Malang, kita mengakui KTP kita orang Malang, maka kita melakukan itu tanpa ada alasan, tanpa ada bantahan, tapi kita melakukan dengan ketaatan. Itu berarti berintegritas ya. Begitu juga kalau kita sekarang orang-orang percaya, hidup berintegritas bagi orang percaya itu apa? Adalah mereka memiliki ketaatan yang tetap terhadap iman percaya kepada Tuhan Yesus dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita semua yang ada di tempat ini, kita yakin percaya kita orang percaya, maka apa yang kita lakukan itu seturut iman kita kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Jadi pikiran, perbuatan, dan perkataan mereka seturut firman Tuhan dengan memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Jadi Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, kalau kita mau disebut orang yang berintegritas, maka setiap orang akan melihat apa perbuatan kita, tindakan kita, apa perkataan kita, itu seturut dengan firman Allah. Dan orang melihat kita memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Nah, ini namanya orang berintegritas. Integritas itu hal yang penting, mudah dikatakan, sulit dilakukan. Setiap kita melakukan seminar apapun juga, di bidang apapun juga, mau ekonomi, sosial, politik, atau keagamaan, pasti ada materi yang namanya integritas. Nah, integritas itu sangat penting tapi sulit dilakukan. Kenapa? Ketaatan yang tetap itu yang sulit bagi kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kecenderungan manusia itu memiliki apa? Ketakutan. Manusia itu memiliki ketakutan. Ketakutan yang sering kita hadapi, kita tidak merasa ada ketakutan untuk dihargai. Kita takut untuk tidak dihargai. Maka kita melakukan segala cara supaya dihargai orang. Ada orang yang takut tidak dihargai masuk ke satu tempat. Merasa, waduh tempat ini luar biasa baiknya, luar biasa besarnya, takut akhirnya. Contohnya aja, berapa banyak ada orang yang takut ke mall. Akhirnya kalau mau ke mall, mereka pakai pakaian yang paling bagus. Pakai semua yang paling baik baru ke mall. Padahal di mall cuma mau jalan-jalan, dinginkan badan. Kenapa? Takut tidak dihargai. Tidak pantas kalau ke mall pakai pakaian biasa. Ya ke pasar. Orang kan bandingkan seperti itu. Nah ini kenapa? Takut tidak dihargai. Ada juga orang yang takut dihakimi, takut disalahkan. Sehingga mereka apa? Senantiasa ingin tampil sempurna. Berapa banyak orang tampil tidak pada dirinya sendiri. Karena apa? Tidak mau disalahkan, tidak mau dihakimi oleh orang lain, sehingga selalu tampil mau sempurna. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita tidak bisa berintegritas.
Tuhan katakan apa? Bukan penampilan kita, bukan perkataan orang lain yang terpenting dari hidup kita, tapi adakah Tuhan dalam hidup kita? Adakah perbuatan-perbuatan baik kita yang sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi Bapak Ibu semua jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita bicara tentang berintegritas. Ya, untuk berintegritas itu hanya satu, kita harus menjadi manusia baru. Manusia baru itu apa? Kalau kita lihat bacaan tadi, kalau kita hidup berintegritas dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32, itu Tuhan katakan kepada kita, firman Tuhan itu membedakan manusia dan manusia lama dan manusia baru. Untuk bisa berintegritas kita harus hidup menjadi manusia baru. Manusia baru itu apa? Yang seperti tadi kita katakan. Kita sudah baca bahwa hidup seturut firman Tuhan. Hidup taat setia melakukan firman Tuhan. Itu manusia baru. Nah, untuk bisa menjadi manusia baru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, meninggalkan kehidupan manusia lama. Dari Efesus 4 itu ayat 17 sampai 22, di situ ada gambaran manusia lama. Kehidupan manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Malas, berdoa dan membaca firman Tuhan. Hidup dalam hawa nafsu, percabulan, kecemaran, amarah, kepentingan diri sendiri. Itu adalah kehidupan manusia lama. Dan Tuhan ingin kita meninggalkan kehidupan manusia lama. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ adalah perbuatan-perbuatan manusia lama. Dan Tuhan katakan kalau kita mau memiliki hidup berintegritas, yang pertama kita punya komitmen hilangkan kehidupan manusia lama. Kehidupan manusia lama itu kehidupan yang hidup dalam hawa nafsu. Contohnya apa? Pada saat kita tidak mau, takut disalahkan, maka hawa nafsu kita akan keluar. Bahwa di situ kita akan apa? Tidak dihargai orang, amarah yang keluar. Kalau kita tidak dihargai orang, maka kita apa? Membalas, dengan iri kita membalas, ganti menjelekan orang lain. Nah, ini kehidupan manusia lama ini harus kita punya komitmen untuk kita lepaskan. Katakan amin. Jadi hidup berintegritas itu yang pertama, kita punya komitmen meninggalkan kehidupan manusia lama. Itu yang terpenting bagi kita yang harus kita lakukan. Ayat firman Tuhan katakan dari ayat 22, nah, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Menanggalkan manusia lama, menjadi manusia baru. Itu yang Tuhan inginkan. Lewat firman Tuhan ayat 22, kita meninggalkan manusia lama. Dan kita menjadi manusia baru seharusnya pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita telah menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu semua jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan ini apa? Kita semua itu sudah manusia baru. Pada saat kita ditebus, pada saat kita mengaku Tuhan sebagai juru selamat, maka kita akan menjadi manusia baru. Dan itu Tuhan sudah mendesain kita untuk menjadi manusia baru. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi lepaskan manusia lama, komitmen kita melepaskan kita menjadi manusia baru. Tapi itu tidak mudah. Dan itu manusia tidak punya kekuatan untuk melepaskan itu. Nah, untuk itu Tuhan inginkan kepada kita, supaya kita bisa selalu hidup menjadi manusia baru, maka Tuhan katakan ini. Hidup dipimpin oleh Roh, ya. Agar kita dapat menjadi manusia baru, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 23, 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh melakukan apa yang dikehendaki jiwa. Kita melakukan tindakan kita, kelihatan kita melakukan tindakan baik, tindakan buruk, tindakan apapun juga, itu melakukan kehendak dari jiwa. Dan kehendak jiwa dikuasai, dipengaruhi oleh roh. Manusia lama dikuasai oleh roh dunia, manusia baru dikuasai oleh Roh Kudus. Pada saat roh kita dikuasai oleh roh dunia, maka apa yang kita lakukan adalah kehidupan manusia lama. Ini yang kita perlu tahu.
Jadi roh ini Tuhan katakan apa? Kalau rohmu mati. Kalau kita tidak punya roh, maka kita akan mati. Tuhan katakan seperti ini. Karena kalau roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita, maka ada roh dunia yang ada dalam hidup kita dan kita akan mengalami kematian kekal. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Tuhan itu kebenaran dan kudus. Tuhan katakan kamu punya kuasa, berarti kita mampu untuk hidup berintegritas, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Itu yang Tuhan ciptakan bagi kita semua. Tapi kita lihat Bapak Ibu, pada saat penciptaan pertama Adam dan Hawa, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa diciptakan semua dalam kebenaran firman Tuhan, semua dalam apa? Dalam lingkungan kuasa Roh Allah. Tetapi Adam dan Hawa lebih memilih apa? Roh dunia yang memenuhi dia, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan diperintahkan Tuhan. Yang terjadi apa? Kebinasaan. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, maka pagi hari ini saya sampaikan, pertama kita punya komitmen untuk kita melepaskan manusia lama dan kita menjadi manusia baru dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan bisa hidup kita menjadi manusia baru. Dan kita bisa lihat kalau kita pun dipenuhi Roh Kudus, kita taat setia, kita memiliki hubungan yang baik dengan Roh Allah, kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah dalam doa kita, dalam kita baca firman Tuhan, dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap menjadi manusia yang baru. Tetapi kita perlu introspeksi diri kita sendiri. Introspeksi diri kita sendiri, apakah kita masih hidup sebagai manusia baru? Nah, ini yang ketiga mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Marilah kita introspeksi kepada ini yang saya sampaikan Filipi 2, 12, 13 tadi. Agar dapat dipimpin Roh Kudus, kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini yang Tuhan mau. Tapi yang ketiga ini Bapak Ibu, kita harus selalu koreksi diri kita selalu introspeksi dalam diri kita, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan. Jadi kalau kita setiap saat apapun yang kita lakukan, kita harus cross check bahwa apakah kita hidup menjadi teladan. Apakah tindakan yang kita lakukan menjadi teladan. Ya, ayat 32 Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi di sini Tuhan katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini bicara keteladanan. Tuhan Yesus memberi keteladanan kepada kita lewat kehidupannya. Begitu juga kita semua yang ada di tempat ini. Kita percaya Tuhan sebagai juru selamat, kita percaya Tuhan sebagai Allah, maka kita hidup sebagai manusia baru. Dan untuk kita selalu tahu, kita selalu menyadari bahwa hidup kita adalah manusia baru, maka kita selalu cross check kehidupan kita. Apakah kehidupan kita menjadi teladan? Itu yang Tuhan mau. Hidup kita menjadi teladan bagi apa? Keluarga kita, bagi orang lain. Itu Tuhan maunya itu, hidup dalam pembaharuan. Kalau kita baca ayat 17 sampai 32, di situ menjadi teladan yang pertama hidup dalam pembaharuan. Ayat 23, hidup dalam pembaharuan. Hidup dalam pembaharuan itu apa? Ya, kita hidup dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu bicara pertobatan. Bapak Ibu, biarlah kita semua orang tahu apapun hidup kita yang lama. Yang terpenting saat ini hidup kita seperti apa. Dan itu yang menjadi teladan bagi orang lain. Kalau orang lain lihat hidup kita dulu penuh dalam dosa, tapi sekarang kita sudah tidak berdosa. Hidup kita dulu dalam dipenuhi oleh hawa nafsu, tapi sekarang enggak. Nah, Tuhan inginkan apa? Teladan hidup kita. Dulu kita seperti apa, sekarang seperti apa. Bicara pertobatan. Tuhan ingin pertobatan kita menjadi teladan bagi banyak orang. Pertobatan kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Jadi keluarga kita tahu bahwa kita bertobat, kita telah berubah. Dari manusia lama menjadi manusia baru.
Ya, yang pertama itu menjadi teladan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Biarlah kita menjadi teladan. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Setiap orang melihat apa tindakan kita ini benar. Apakah tindakan kita ini kudus? Apakah tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan? Dan itu selalu kita cross check dalam hidup kita. Apa yang kita ucapkan, apakah ucapan ini menjadi berkat? Apakah ucapan ini justru akan menghancurkan orang? Apakah tindakan kita itu dalam kebenaran? Apakah tindakan kita itu dalam kekudusan? Ya, kalau kita misalkan saat hari ini kita ada hidup dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Bahwa kita percaya bahwa firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Apakah sekarang kita hidup dalam ketakutan? Kita ini lebih daripada pemenang. Terhadap COVID-19 pun kita menang. Terhadap COVID-19 pun sudah ada protokol kesehatan. Kita lakukan protokol kesehatan. Kalau kita percaya bahwa kita lebih daripada pemenang, kita lakukan protokol kesehatan dan kita percaya pertolongan Tuhan nyata. Tapi bukan kita jadi paranoid, kita takut melakukan segala aktivitas kita sehingga kita terpuruk. Orang akan melihat anak Tuhan tidak punya pengharapan. Padahal Tuhan katakan kita dipenuhi pengharapan karena Tuhan nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Itu yang kita harus lakukan. Orang melihat itu. Hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Kebenaran bukan hanya bicara tidak berdosa. Kekudusan bukan hanya tidak berdosa. Tapi kebenaran berbicara juga tentang tindakan kita mau apa dalam hidup ini. Apa kita dengan COVID-19 kita terpuruk, kita diam aja? Orang akan melihat, oh ternyata COVID-19 lebih besar daripada Tuhan Yesus. Saat ini kita katakan apa? Bahwa Tuhan kita lebih besar daripada COVID-19. Dan COVID-19 adalah pembelajaran bagi kita. Untuk kita hidup dalam berintegritas. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau peraturan telah ditentukan, keadaan telah ditentukan harus kita taati, ya kita taati. Jadi COVID-19 adalah untuk mendidik kita. Hidup kita menjadi lebih baik. Katakan amin ya. Hidup dalam perubahan. Ayat 25 sampai 32. Saya kutip ayat 26. Hidup dalam perubahan. Hidup kita ini berubah menjadi teladan bagi banyak orang lain. Saya kutip ayat 26, di sini tidak ada. Kalau marah janganlah berbuat dosa. Dan buang amarah sebelum matahari terbenam. Tuhan katakan kalau kita marah jangan berbuat dosa. Kita boleh marah, tapi marah yang terkendali. Bukan marah yang tidak terkendali. Marah yang tidak terkendali apa? Pada saat kita marah, kita keluarkan kata-kata kotor kepada orang lain. Dan itu menyakitkan hati orang lain, itu menghancurkan orang lain, itu dosa. Ingat, jadi kalau marah, ingat ini. Kalau orang lagi marah, ingat seperti ini. Dan Tuhan katakan, buang amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi marah itu ada waktunya, ada jam kantornya marah. Sebelum matahari terbenam, kantor marah harus tutup. Nah, ingat ini. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau kita bicara kita kepala keluarga, kita hidup berkeluarga, percaya sama Tuhan, terus kita marah sampai 3 hari 3 malam. Terus ketemu temannya enggak mau ngomong. Ketemu suami enggak mau ngomong. Ketemu istri enggak mau ngomong, wajahnya jelek metotok terus. Apakah kita langsung tahu, oh kita ini tidak hidup berintegritas. Ya, amin. Ya, yang ayat 28 Tuhan katakan, pencuri janganlah mencuri lagi. Tetapi bekerja keraslah agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini luar biasa. Saya tidak bicara masalah pencurinya. Pencuri janganlah mencuri lagi. Bukan kita ngomong mencuri. Orang mencuri itu mengambil hak orang lain, kan gitu kan? Tetapi Tuhan katakan, berubahlah, bekerja keraslah, supaya kamu bisa menjadi berkat. Dulunya ngambil hak orang lain, sekarang melepaskan hak untuk orang lain. Ini yang luar biasa. Nah, tindakan kita Tuhan maunya seperti itu. Kalau dulu kita minta dihargai, wah saya kok punya kedudukan, punya nama baik, punya segala, punya rumah bagus, mobil bagus, pendidikan sampai esteller, mungkin seperti gitu, minta dihargai. Tapi Tuhan katakan apa? Perubahan hidup. Bukan minta dihargai, tapi menghargai orang lain. Amin.
kira-kira kalau itu dilakukan akan terjadi berkat yang luar biasa. Kalau orang memiliki kedudukan yang tinggi tapi mau menghargai orang yang punya kedudukan yang rendah, itu nama Tuhan dimuliakan. Dan Indonesia butuh itu. Indonesia butuh itu. Ya, Indonesia butuh itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus jadi pelopor, hidup dalam perubahan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, siapapun Bapak Ibu, dalam keadaan apapun juga, kita semua sama. Kita sama-sama mau dihargai dan kita sama-sama juga menghargai orang lain. Tidak ada satu orang pun yang di tempat ini mau dihargai aja dan tidak mau menghargai orang lain. Tapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan, mau dihargai juga mau menghargai orang lain. Bahkan kita lebih banyak menghargai orang lain daripada minta dihargai. Ini yang Tuhan mau. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita selalu memiliki introspeksi hidup kita untuk menjadi teladan. Saya yakin percaya kita memiliki hidup yang berintegritas. Amin. Untuk hidup yang berintegritas, yang pertama lepaskan manusia lama kita. Pagi hari ini kita akui apa yang menjadi kelemahan kita. Segala ketakutan dunia, apa yang disodorkan dunia kita lepaskan. Janganlah pernah kita tetap hidup dalam manusia lama. Lepaskan, bertobat, mengaku Tuhan bahwa manusia lama kita lepaskan dan kita menjadi manusia baru. Untuk menjadi manusia baru, tantangan di depan kita adalah tantangan yang luar biasa. Karena apa? Kuasa-kuasa dunia pasti tidak mau melepaskan dan akan mengganggu kita. Dan kita butuh Roh Kudus. Dan Tuhan katakan pada saat kita percaya mengaku Tuhan sebagai juru selamat, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus menguasai roh kita. Kalau roh kita dikuasai Roh Kudus, roh kita akan menguasai jiwa kita. Jiwa kita itu berkata pikiran kehendak kita. Keinginan kita itu di jiwa kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai kebenaran, maka tubuh kita, tindakan kita adalah kebenaran. Amin. Integritas akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang kita butuhkan. Dan untuk kita selalu introspeksi diri bahwa kita ada untuk jadi teladan. Kita ada untuk menjadi teladan. Lewat apa? Lewat hidup kita. Kita menjadi teladan lewat hidup kita. Introspeksi diri, apakah yang kita lakukan menjadi teladan baik bagi orang lain. Selama kita ingat hal itu, saya yakin percaya dan kita imani bahwa kita menjadi orang yang berintegritas. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian sebelum firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita seumur hidup kita itu mengiring Tuhan. Hendaklah pikiran kehendak-Mu kita serahkan kepada Tuhan. Ini berarti apa? Roh kita dikuasai oleh Roh Kudus. Buka hatimu, buka hatimu. Pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Engkau akan tetap teguh berintegritas karena Tuhan beserta kita. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan.
hatimu kepada Tuhan. Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita, hiduplah berintegritas, dalam integritas. Tuhan ingin hidup kita semua menjadi teladan yang baik bagi orang lain, khususnya juga bagi keluarga kita, kepada suami, istri, anak-anak kita semua, keluarga besar kita untuk menjadi teladan. Untuk itu Tuhan katakan, lepaskan kehidupan manusia lamamu yang dikuasai oleh roh dunia, takut akan intimidasi, takut tidak dihargai, takut tidak dihormati, sehingga kita melakukan atau kita hidup seturut dengan dunia. Kita tidak mau melepaskan kehidupan dunia karena kita tahu takut ditinggalkan. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, lepaskan manusia lama, hiduplah menjadi manusia baru. Terima Roh Kudus untuk selalu memimpin kita dalam hidup kita. Roh Kudus akan memimpin roh kita. Roh kita akan memimpin jiwa kita. Jiwa kita akan memimpin tubuh kita untuk melakukan kehendaknya. Percayalah, Roh Kudus berkuasa atas roh kita. Roh Kudus memimpin roh kita. Maka kehendak, pikiran, keinginan kita adalah keinginan yang benar di hadapan Tuhan. Dan tindakan kita pun akan menjadi benar. Dan biarlah setiap kehidupan kita, setiap langkah hidup kita, kita selalu introspeksi diri. Bahwa Tuhan jadikan kita semua untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Koreksi hidupmu, koreksi hidup kita semua yang ada di tempat ini. Kalau hidup kita belum menjadi teladan, saat ini juga kita angkat tangan kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Segala kelemahan-kelemahan kami, segala ketidakbenaran kami, segala dosa kami serahkan kepadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk hidup menjadi manusia baru, hidup dipenuhi kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu hidup berintegritas, sehingga kami mampu menjadi teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu memberi kekuatan bagi kami, Engkau selalu memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus. Dan apabila ada kekurangan kami, kesalahan kami, dosa kami mohon ampun Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni, Tuhan melayakkan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Persiapkan roti dan anggur untuk kita semua, dan juga jemaat yang ada di rumah. Persiapkan roti dan anggur. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Mungkin ada yang belum ngambil roti dan anggur, bisa ngambil di belakang. Saya minta pelayan Tuhan untuk mempersiapkan. Kalau sudah semua yang telah siap untuk roti dan anggurnya, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami juga ada di rumah kami masing-masing saat ini juga mengangkat roti. Kami dalam keadaan sehat, kami mengucap syukur Tuhan karena semua penyertaan-Mu. Dan kami bisa hidup saat ini dalam keadaan baik karena juga semua karena kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, berkat-Mu selalu menyertai kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, penebusan-Mu telah mengubah hidup kami. Dari kehidupan dunia menjadi kehidupan baru. Kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Allah, Roh Allah menyertai kami. Sehingga hidup kami mampu menjadi teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat roti di atas kepala kami. Karena kami yakin dan percaya roti ini persekutuan dengan tubuh-Mu. Tubuh yang hancur, untuk menebus segala kelemahan kami. Sebab apa yang telah kuturunkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Makanlah. Mari kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala pala pala, sikala pala 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 pala, sikala pala pala pala. Tuhan, kami mengangkat tinggi anggur di atas kepala kami. Anggur ini adalah anggur ucapan syukur. Anggur yang penuh kuasa, karena anggur ini persekutuan dengan darah-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, mengubah hidup kami, dan kami percaya hidup kami dikuasai oleh kuasa-Mu, sehingga kami Engkau jadikan lebih daripada pemenang. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah umat-umat pemenang. Kami dapat hidup berintegritas. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita minum, mari kita angkat tinggi. Terima kasih. Sikala pala pala pala, sikala pala pala, ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang Oh, berjuang, haleluya. 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 Puji syukur bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan kami percaya firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menjadi jalan keluar bagi kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Yang telah menerima berkat katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mengangkat juga wajah kita kepada Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami yang ada di tempat ini juga ada di rumah. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan pulang yang dari tempat ini dan yang di rumah melakukan segala aktivitasnya. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna.
Dan biarlah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Sehingga semua orang melihat bahwa kita adalah umat-umat diberkati Tuhan. Umat-umat yang memiliki integritas. Hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya mulai saat ini sampai selama-lamanya Engkau selalu menyinari kami, Engkau membuat hidup kami benar, Engkau membuat hidup kami kudus, dan kami diberkati untuk menjadi berkat. Yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.